siang, Bu Sulis. Ya, Bu. Apa tugas Bu Sulis pada hari ini sudah selesai? Sudah, Ibu. Anak-anak bagaimana Bu Sulis? Ini tadi pelajaran agama, jadi guru yang lain yang ada di kelas saya, Ibu. Oh iya. Baiklah, kita sedikit ngobrol ya Bu Sulis. Mungkin selama 30 menit. Apa Bu Sulis ada waktu? Ada, Ibu. Hari ini saya senang sekali, tadi saya menyaksikan secara langsung Bu Sulis di dalam melaksanakan pembelajaran pada anak kelas 6 dengan begitu luar biasanya. Oke. Bu Sulis sendiri bagaimana perasaan sekarang ini? Sebenarnya saya senang, Bu, senang sekali. Cuman ya agak grogi sih, Bu. Saya juga sedih juga, Bu, dengan pembelajarannya tadi. Mengapa grogi? Buat sedih? Apa yang membuat Bu Sulis merasa sedih dengan pembelajaran yang sudah dilakukan tadi? Mungkin karena belum terbiasa ya, Bu ya. Biasanya kan kalau ngajar nggak ada yang mau, Bu. Jadi saya jadi grogi, Bu. Saya juga sedih, Bu. Saya merasa seperti tujuan pembelajaran saya hari ini seperti tidak tercapai gitu, Bu. Baik, lalu apa yang bisa saya bantu Bu Sulis? Dan apa yang ingin Bu Sulis capai dalam diskusi kali ini? Saya nggak tahu ya, Bu ya, kenapa ya, Bu ya. Padahal biasanya setiap kali saya mengajar itu saya bisa menyimpulkan kalau pembelajaran saya itu berhasil, Bu. Saya ingin tahu aja sih, Bu, permasalahan tadi yang menyebabkan pembelajaran saya jadi tidak menarik itu apa, dan saya mungkin bisa minta masukan-masukan dari Ibu, nanti bisa untuk perbaikan saya ke depannya. Dalam kegiatan pembelajaran yang tadi sudah Bu Sulis sampaikan, sebetulnya sudah sangat luar biasa. Bu Sulis sudah melaksanakan pembiasaan berdoa, secara nasionalisme, menjaga lingkungan kelas itu agar tetap bersih, menggunakan media pembelajaran yang atraktif. Namun saya melihat Bu Sulis tadi ada beberapa siswa ya justru malah tidak fokus dengan media yang digunakan oleh Bu Sulis. Apa Bu Sulis juga merasakan seperti itu, Bu? Iya, Bu, tadi saya juga merasa ada beberapa siswa yang justru malah sebenarnya medianya menurut saya menarik, Bu. Cuman untuk anak-anak saya juga nggak tahu ini kenapa. Biasanya anak-anak itu juga antusias ketika belajar, tapi ketika tadi justru malah terganggu dengan media yang saya gunakan ya, Bu ya. Gitu, Bu. Lalu Bu Sulis tadi kan pembelajarannya Bu Sulis adalah matematika ya. Terus bagaimana dengan pelajaran yang lain, Bu Sulis? Apakah anak-anak tersebut juga tidak berkonsentrasi saat Bu Sulis menjelaskan dengan media belajar yang sama? Biasanya kalau saya mengajar tematik, Bu, iya, itu anak-anak antusias, Bu. Ketika saya menyampaikan dengan gambar, kemudian ada selingan video, itu anak-anak antusias, Bu. Mereka memperhatikan dan cenderung aktif ketika mengikuti pelajaran itu. Atau mungkin karena saya tunggu ya Bu Sulis. Oh, mungkin ya, Bu. Iya, tapi Bu Sulis grogi. Iya. Sedih grogi. Padahal pembelajarannya sudah bagus. Anak-anak ini saya tungguin, mungkin kok ada orang lain yang ada di kelas ini, mungkin dia merasa mau bertanya atau mau bertanya sama Bu Anis, Bu Sulis, jadi tidak tersampaikan. Mungkin ada saya ya Bu Sulis. Ya. Coba Bu Sulis ceritakan lagi mengenai perbedaan proses pembelajaran menggunakan media LCD antara mata pelajaran matematika yang tadi Bu Sulis sampaikan dengan mata pelajaran tematik, Bu Sulis. Oh iya, Bu, biasanya kalau tematik itu saya menyelipkan gambar dan videonya itu menarik, Bu. Ya. Terus untuk matematika tadi sepertinya hanya tulisan dan angka ya, Bu ya. Jadi menjadi tidak menarik, mungkin karena itu ya, Bu ya. Mungkin seperti itu ya, Bu Sulis. Saya lihat di sini RPP yang Bu Sulis
buat tadi di matematika itu tidak ada permainannya ya Bu Sulis, nggak pakai permainan sehingga anak kurang antusias ya. Apa yang biasa Bu Sulis tampilkan pada slide pembelajaran tematik sehingga semua anak tampak lebih semangat dan berkonsentrasi dibanding mata pelajaran matematika. Oh, mungkin ini juga Bu, selain slide-slide yang saya buat lebih menarik, biasanya saya juga mengkombinasikan dengan permainan. Saya juga biasanya membawa alat peraga kontekstual Bu. Misalnya seperti kemarin waktu belajar perkembangbiakan vegetatif, saya membawa beberapa tanaman yang berkembang biak pakai rimpang. Anak-anak juga saya ajak untuk keliling Bu di sekolah sini ada kebun Bu. Anak-anak bisa mengamati secara langsung. Jadi karena itu ya Bu ya. Yang menarik seperti itu ya Bu Sulis. Jadi tadi di depan sudah saya sampaikan tadi bahwa pembelajaran Bu Sulis tadi memang tidak di RPP tadi Bu Sulis tidak ada permainannya, menggunakan permainan, menggunakan alat peraga yang kurang menarik seperti itu sehingga anak-anak kurang antusias. Walaupun sudah menggunakan LCD, tetapi di situ tadi gambar-gambarnya itu kurang pas ya Bu. Ya. Baiklah Bu Sulis, jadi Bu Sulis juga mengkombinasikan untuk pembelajaran tematik tadi itu dengan benda-benda yang nyata dan kontekstual ketika Bu Sulis mengajar tematik sehingga anak antusias belajarnya, menerima pembelajaran tematik itu lebih semangat daripada pembelajaran matematika. Iya tak Bu Sulis? Ya. Ada yang lain Bu Sulis? Mungkin karena matematika itu ini ya Bu ya, tidak banyak anak yang belum bisa. Kalau biasanya saya buat kelompok itu ada yang jadi kapten tim Bu, bisa untuk tutorial teman sejawat. Cuma tadi kebetulan saya tidak sempat ya Bu ya, tidak sempat membuat yang seperti itu karena mungkin saya tadi kurang mempelajari juga kenapa saya tidak memetakan model belajar anak ya Bu ya. Harusnya kan saya ini Bu, ada yang visual, harusnya saya memberikan pembelajaran yang sesuai model mereka. Audio juga seperti itu ya Bu ya. Mungkin itu Bu. Kemungkinan itu ya Bu Sulis ya. Kalau boleh saya simpulkan ya Bu Sulis di sini berarti pembelajaran yang Bu Sulis sampaikan saat pembelajaran tematik dengan media pembelajaran RCD ini menjadi menarik karena Bu Sulis tadi menayangkan video dengan gambar-gambar yang menarik, serta mengkombinasikan dengan benda kontekstual, benda nyata, serta sekali lagi Bu Sulis selingi dengan permainan. Namun ketika pembelajaran matematika tadi Bu Sulis hanya menampilkan video yang berisi teks. Benar begitu Bu Sulis? Benar sekali. Iya. Jadi sudah bisa terjawab Bu Sulis di sini. Baik, berarti sudah paham sekali penyebab pembelajaran matematika hari ini kurang diminati dan anak-anak cenderung pasif saat pelaksanaan pembelajaran matematika. Kemudian ada lagi tidak Bu Sulis yang menurut Bu Sulis yang menghambat keaktifan siswa dalam belajar matematika hari ini. Mungkin saya tadi melewatkan asesmen kesiapan belajar Bu. Jadi saya tidak tahu sebenarnya siswa saya itu sudah siap untuk belajar matematika untuk materi hari ini atau belum gitu Bu. Kemudian harusnya biasanya kan setiap guru harus ada asesmen kesiapan belajar ya Bu ya. Jadi yang menjadi poin yang terlupakan bagi saya Bu. Sebetulnya sebelum mengajarkan matematika
kita persiapan dulu, mempersiapkan anak di hari sebelumnya Bu Sulis. Iya. Nah, kira-kira Bu Sulis, untuk pembelajaran matematika berikutnya, apa yang bisa Bu Sulis lakukan agar siswa dalam pembelajaran matematika dia begitu bisa menjadi aktif dan konsentrasi? Mungkin saya akan menggunakan beberapa permainan Bu yang bisa saya masukkan dalam pembelajaran. Seperti kelas 6 kebetulan ini kan belajarnya tentang bilangan bulat Bu. Saya mungkin bisa menggunakan permainan ulang tangga Bu dalam pembelajarannya itu. Bisa kan Bu ya? Bisa, asik malah itu Bu Sulis. Malah asik itu. Jadi nanti anak bisa bermain dengan ular tangga itu. Ya. Nah, dari beberapa yang sudah terlintas dalam pikiran Bu Sulis tadi, pembelajaran dengan menggunakan ular tangga, manakah yang menjadi prioritas daripada Bu Sulis? Prioritas saya mungkin tetap pada asesmen kesiapan ya Bu ya. Dari asesmen kesiapan yang sudah saya dapatkan, mungkin nanti saya bisa mendapat beberapa anak yang memiliki kemampuan lebih Bu. Nanti bisa saya gunakan atau bisa saya ajak kerjasama untuk membantu saya mengajari teman-temannya yang belum mampu Bu. Jadi tutorial teman sejawat begitu Bu. Nah, itu tadi adalah langkah yang bagus Bu Sulis. Kemudian hal perencanaan, apa yang akan Bu Sulis tambahkan untuk menarik perhatian siswa saat pembelajaran matematika besoknya? Mungkin saya untuk RPP-nya Bu, RPP untuk kegiatan belajar matematika berikutnya, saya akan memasukkan kegiatan pembelajaran dengan bermain Bu. Selain itu, saya mungkin dalam kegiatan intinya bisa membentuk kelompok dulu Bu, yang mana salah satunya itu nanti diketuai oleh kapten tim yang saya dapatkan dari asesmen Bu. Jadi Bu Sulis sudah membuat tim untuk asesmen itu. Sudah Bu, tinggal kaptennya yang belum. Saya tunggu Bu Sulis. Nah, ini yang sangat menarik Bu Sulis. Saya juga sangat tertarik dengan rencana Bu Sulis tadi untuk memetakan kemampuan siswa dan adanya tutorial teman sejawat. Bisa dijelaskan secara detail Bu Sulis? Ya, kebetulan kan untuk kelas sebenarnya sudah ada kelompok Bu, setiap pekan itu sudah kita bentuk. Cuman untuk kapten timnya kita belum Bu. Mungkin karena untuk pembelajaran khusus matematika, untuk pembelajaran besok itu ada asesmen kesiapan belajar, di mana anak yang mendapatkan skor tertinggi bisa kita ajak untuk menjadi kapten tim Bu. Nanti mereka yang akan membantu teman-temannya, barangkali dalam timnya ada yang belum mampu atau tidak terlalu pandai begitu, karena kenyataannya begini Bu, di kelas saya itu ada anak itu yang sebenarnya tidak tahu tapi malu ketika mau bertanya dengan saya Bu. Berarti dari kapten tim tadi Bu Sulis mengambil nilai yang tertinggi ya Bu Sulis? Iya Bu. Iya. Padahal muridnya di kelas Bu Sulis itu kan banyak, mungkin ada nilai tertinggi yang sama. Itu beberapa anak itu akan dijadikan tim semua, kapten tim semuanya Bu. Bagus sekali, sehingga bisa bisa mengarahkan kepada teman-temannya ya untuk dalam pembelajaran itu ya. Bagus sekali Bu Sulis. Baik, sekarang coba Bu Sulis sampaikan kembali rencana-rencana yang akan dilakukan untuk membuat pembelajaran matematika menjadi lebih menarik lagi. Pertama, saya akan menyusun perencanaan pembelajaran yang di situ ada permainannya Bu. Kemudian RPP saya akan saya susun berdiferensiasi. Jadi nanti harapannya bisa mengcover siswa-siswa yang memiliki model belajar yang berbeda-beda. Dalam kegiatannya nanti harapannya lebih kaya Bu. Seperti itu. Selain itu saya juga merencanakan ada tutorial teman sejawat. Nantinya juga saya masukkan ke dalam perencanaan di RPP saya, sehingga nanti saya terbantu ketika siswa saya yang banyak tadi Bu
ada yang tidak tahu tapi malu bertanya, bisa dibantu oleh teman yang menjadi kapten tim, Bu. Bagus sekali rencana dari Bu Sulis tadi. Saya sangat mendukung dari semangatnya Bu Sulis mengajar anak-anak. Kemudian Bu Sulis, komitmen apa yang akan Bu Sulis lakukan untuk memulai rencananya, dan siapa yang akan Bu Sulis libatkan dalam rencana Bu Sulis tadi? Saya pertama akan berkoordinasi dengan guru kelas 5. Kebetulan tahun pelajaran ini dan tahun pelajaran kemarin sama, Bu, gurunya. Saya masih tetap di kelas 6, yang kelas 5 juga sama. Paling tidak dari guru kelas 5 saya mendapatkan informasi barangkali ada siswa selain cerdas juga punya jiwa untuk membantu temannya, Bu. Dari situ nanti saya mendapatkan sedikit gambaran siswa saya yang bisa saya libatkan. Selain itu, komitmen saya akan menyusun RPP yang tadi saya ceritakan, berdiferensiasi. Tapi sebelumnya yang paling utama dan penting, saya akan memetakan model belajar siswa, Bu, supaya nanti saya tidak salah arah, Bu, seperti yang tadi, Bu. Gitu, Bu. Bagus sekali, satu Bu RPP-nya dan pembelajarannya ya Bu Sulis. Nah, ini ide yang sangat baik sekali Bu Sulis. Saya yakin nanti Bu Sulis akan bisa kalau sudah mempersiapkan diri dengan RPP yang sudah disampaikan Bu Sulis tadi, rencana-rencananya tadi. Untuk bagian penutup Bu Sulis, saya tadi melihat Bu Sulis sudah menyimpulkan pembelajaran dan refleksi dengan siswa tadi. Bentuk penilaiannya produk, soalnya tadi melihat Bu Sulis menilai di buku siswa. Tadi saya melihat di buku siswa, dan yang terakhir saya tadi juga mendengar Bu Sulis juga menyampaikan pesan moral kepada anak siswa, bagi siswa agar menjadi siswa yang memiliki akhlak yang baik. Pada pertemuan yang akan datang Bu Sulis, saya ingin mengingatkan, tolong temuan-temuan tadi yang sudah saya sampaikan serta rencana aksi daripada Bu Sulis, saya mohon bisa melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Mohon maaf Bu Sulis, yang saya sampaikan ini bukan saya itu mencari-cari kesalahan daripada Bu Sulis, tetapi saya murni demi kebaikan daripada kegiatan yang dilakukan oleh Bu Sulis, kualitas pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bu Sulis. Terima kasih Bu Sulis, tinggi sekali atas waktunya. Bu Sulis nanti bisa kembali melanjutkan kegiatannya. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Sulis. Saya tunggu bulan depan ya Bu Sulis. Terima kasih Ibu atas masukan-masukannya. Nanti akan saya laksanakan apa yang sudah menjadi rencana aksi saya dan masukan dari Ibu yang luar biasa. Terima kasih Ibu sudah membantu saya menyelesaikan masalah saya. Saya juga terima kasih atas waktunya Bu Sulis. Terima kasih.